Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini akan masuk pada materi sistem periodik unsur. Sebelum memasuki materi, ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sistem periodik unsur, yaitu pada surah Ar-Rahman ayat 14-15, yang artinya dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api yang sangat panas. Ayat ini menggambarkan unsur dasar penciptaan manusia dan jin. Terdapat kata-kata motivasi Islam dari Hasan bin al-Basyari, tuntut ilmu, tapi tidak melupakan ibadah. Kerjakan ibadah, tapi tidak lupa pada ilmu. Masuk pada peta konsep. Peta konsep sistem tabel periodik unsur pertama membahas unsur logam dan non-logam, teori triade, teori oktav, sistem periodik Mendeleev, sistem periodik modern. Terus ada sifat-sifat keperiodikan, penentuan periode dan golongan, dan yang terakhir tabel periodik modern. Selanjutnya masuk pada materi unsur logam dan non-logam. Yang pertama ada logam. Logam adalah unsur yang umumnya padat pada suhu ruang, memiliki konduktivitas listrik dan thermal tinggi, serta mengkilap dan dapat ditempa. Ciri-ciri logam yaitu konduktor listrik dan panas dan baik, dapat ditempa, mengkilap, memiliki titik leleh dan titik didih tinggi, cenderung melepas elektron dan membentuk ion positif atau kation. Contoh logam yaitu ada logam alkali, ada natrium, kalium, dan logam alkali tanah. Selanjutnya ada magnesium, kalsium, logam transisi, besi, tembaga, dan emas. Selanjutnya masuk ke bagian berikutnya yaitu ada non-logam. Non-logam adalah unsur yang umumnya tidak dapat menghantarkan listrik dan panas dengan baik, serta memiliki sifat rapuh dan tidak mengkilap. Ciri-cirinya adalah isolator listrik dan panas, tidak dapat ditempa atau ditarik dengan menjadi kawat, tidak mengkilap, memiliki titik leleh dan titik didih lebih rendah, cenderung menangkap elektron dan membentuk ion negatif. Contoh non-logam ada halogen, yaitu ada fluor, klorin, dan bromin. Kemudian ada gas mulia, ada helium, neon, argon, dan unsur penting lain yaitu karbon, oksigen, dan fosfor. Selanjutnya ada teori triade Dobereiner. Ini adalah konsep pengelompokan unsur yang dikemukakan oleh John Wolkoff, di mana unsur-unsur dengan sifat serupa dikelompokkan dalam bentuk 3. Ciri utama yaitu massa atom unsur tengah dalam triade hampir merupakan rata-rata dari massa atom dua unsur lainnya. Contoh triade ada litium, natrium, kalium, klorida, bromin, iodin, kalsium, strontium, dan barium. Kelebihannya adalah membantu memahami keteraturan unsur dalam tabel periodik, dan kelemahannya tidak berlaku untuk semua unsur yang dikenal saat itu. Selanjutnya masuk ke teori oktav Newlands. Teori ini dikemukakan oleh John Newlands pada tahun 1864 sebagai salah satu upaya awal dalam menyusun tabel periodik unsur. Ia mengamati bahwa jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atau relatifnya, maka setiap unsur ke-8 memiliki sifat kimia yang mirip dengan unsur pertama dengan kelompok tersebut, mirip dengan pola dalam oktav musik. Prinsip teori oktav Newlands: yang pertama ada unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Kedua, setiap unsur ke-8 memiliki sifat yang mirip dengan unsur pertama seperti pada pola pada musik do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Berlaku untuk unsur-unsur ringan seperti massa atom rendah, hingga unsur kalsium. Kelemahan teori oktav adalah yang pertama hanya berlaku untuk unsur ringan setelah kalsium. Pola ini tidak bisa diterapkan, tidak memperhitungkan adanya unsur transisi, sehingga beberapa unsur dipaksa masuk dalam kelompok yang tidak sesuai. Yang ketiga, unsur baru terus ditemukan dan pola oktav tidak dapat menjelaskan semuanya. Selanjutnya ada sistem periodik Mendeleev. Sistem periodik unsur pertama kali dikembangkan oleh Dmitri Ivanovich Mendeleev pada tahun 1869. Ia menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atau relatif dan menemukan bahwa sifat kimia unsur menunjukkan pola yang berulang atau periodisitas. Prinsip sistem periodik Mendeleev yaitu yang pertama,
Unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Yang kedua, unsur dengan sifat kimia yang mirip dikelompokkan pada kolom vertikal. Yang ketiga, tabel memiliki celah kosong untuk unsur yang belum ditemukan seperti gallium, strontium, germanium yang ditemukan terbukti benar. Selanjutnya, ia mampu memprediksi sifat unsur yang belum ditemukan dengan akurat berdasarkan pola dalam tabelnya. Kelemahan sistem Mendeleev, beberapa unsur tidak sesuai dengan urutan massa atomnya seperti argon dan kalium. Tidak menjelaskan keberadaan isotop yang memiliki massa berbeda setiap sifat kimia yang sama. Tidak menjelaskan secara ilmiah mengapa sifat unsur berulang secara periodik. Sistem periodik Mendeleev menjadi dasar pengembangan tabel periodik modern, yang kemudian diperbaiki oleh Henry Moseley dengan menggunakan nomor atom sebagai dasar pengelompokan unsur. Selanjutnya ada sistem periodik modern. Sistem periodik modern dikembangkan berdasarkan perbaikan dari sistem Mendeleev, terutama oleh Henry Moseley pada tahun 1913. Berbeda dengan Mendeleev yang menyusun unsur berdasarkan massa atom relatif, Moseley menemukan bahwa sifat unsur lebih sesuai jika disusun berdasarkan nomor atom, jumlah proton dalam inti atom. Prinsip sistem periodik modern: 1. Unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, bukan massa atom. Yang kedua, sifat unsur berubah secara periodik mengikuti pola tertentu berdasarkan konfigurasi elektronnya. Yang ketiga, terdiri dari 7 periode dan 18 golongan. Yang keempat, unsur dikelompokkan dalam blok S, P, D, dan F sesuai konfigurasi elektronnya. Keunggulan sistem periodik modern yaitu mengatasi anomali dalam sistem Mendeleev seperti posisi argon dan kalium, menjelaskan sifat unsur berdasarkan konfigurasi elektron bukan hanya pola empiris, memasukkan unsur transisi dan lantanida, actinida yang tidak dijelaskan dalam sistem sebelumnya, dapat digunakan untuk memprediksi sifat unsur baru yang belum ditemukan. Dengan sistem ini, tabel periodik menjadi lebih akurat, sistematis, dan dapat menjelaskan tren sifat kimia unsur secara ilmiah, termasuk energi ionisasi, jari-jari atom, dan elektronegativitas, dan lainnya. Berikut ini adalah gambar dari tabel periodik modern yang kita pakai pada saat ini. Selanjutnya ada penentuan golongan dan periode. Golongan adalah kolom vertikal yang ditentukan oleh jumlah elektron valensi elektron pada kulit terluar. Golongan utama dari 1A sampai 8A. Jumlah elektron valensinya yaitu nomor golongan untuk golongan 1, 2, dan 13 sampai 18. Contohnya Na golongan 1A 1 karena 1 elektron valensi. Cl golongan 7A 17 karena 7 elektron valensi. Golongan transisi yaitu 3B sampai 2B ditentukan dari konfigurasi elektron subkulit D. Contohnya Fe masuk pada golongan 8B 8 karena elektron pada subkulit D. Selanjutnya tabel periodik modern dari atas ke bawah terhadap 7 jalur horizontal yang disebut periode karena sifat-sifat dimiliki unsur-unsur dalam satu periode berulang secara periodik. Unsur dengan jumlah kulit yang sama disusun dalam satu periode. Jumlah unsur dalam tiap periode berbeda, yaitu periode 1 terdapat 2 unsur, periode dan 3 terdapat 8 unsur, periode 4 dan 5 terdiri dari 18 unsur, periode 6 dan 7 terdiri dari 32 unsur. Untuk menentukan periode suatu unsur, kita lihat jumlah kulit yang dimilikinya atau nilai bilangan kuantum utama atau N. Contohnya, yang pertama ada Na dalam masuk dalam periodika karena elektron terakhir ada di kulit ketiga. Selanjutnya masuk ke sifat-sifat keperiodikan. Sifat-sifat keperiodikan adalah sifat unsur yang berulang secara teratur dalam tabel periodik sesuai dengan kenaikan nomor atom. Sifat-sifat ini mempengaruhi oleh konfigurasi elektron dan muatan inti efektif yang menentukan bagaimana unsur berinteraksi dalam berbagai reaksi kimia. Berikut adalah beberapa sifat keperiodikan utama. Yang pertama ada jari-jari atom
menurun dari kiri ke kanan dalam satu periode karena peningkatan muatan inti efektif menarik elektron lebih dekat ke inti. Sedangkan dalam satu golongan, jari-jari atom meningkat dari atas ke bawah karena bertambahnya jumlah subkulit elektron. Selanjutnya ada kedua, energi ionisasi. Energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron dari atom dalam fase gas. Dalam satu periode, energi ionisasi meningkat dari kiri ke kanan karena elektron lebih terikat kuat oleh inti. Sementara dalam satu golongan, energi ionisasi menurun dari atas ke bawah karena elektron valensi semakin jauh dari inti sehingga lebih mudah dilepaskan. Baiklah, selanjutnya masuk ke bagian 3, yaitu afinitas elektron. Energi yang dilepaskan atau diserap saat suatu atom menangkap satu elektron dalam fase gas. Afinitas elektron cenderung meningkat dari kiri ke kanan dalam satu periode karena unsur non-logam lebih cenderung menangkap elektron untuk mencapai konfigurasi stabil. Sedangkan dalam satu golongan, afinitas elektron menurun dari atas ke bawah karena ukuran atom yang lebih besar mengurangi daya tarik terhadap elektron tambahan. Yang keempat ada elektronegativitas. Kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Elektronegativitas meningkat dari kiri ke kanan dalam satu periode karena unsur non-logam memiliki daya tarik lebih kuat terhadap elektron dan gaya menurun di atas ke bawah dalam satu golongan karena bertambahnya jari-jari atom sehingga gaya tarik inti terhadap elektron berkurang. Selanjutnya yang kelima yaitu sifat logam dan non-logam. Sifat logam dan non-logam menunjukkan tren berlawanan dalam tabel periode. Sifat logam meningkat dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah karena unsur logam lebih mudah melepaskan elektron dan membentuk ion positif. Sebaliknya, sifat non-logam meningkat dari kiri ke kanan dan dari bawah ke atas karena unsur non-logam lebih cenderung menangkap elektron untuk mencapai kestabilan. Yang keenam ada kereaktivitas unsur. Kereaktivitas unsur tergantung pada kemampuannya untuk melepaskan atau menangkap elektron. Untuk logam, kereaktivitas meningkat dari atas ke bawah dalam satu golongan karena elektron valensi semakin mudah dilepaskan. Misal, logam alkali, golongan 1 sangat reaktif, dengan fraksium Fr sebagai yang paling reaktif. Sebaliknya, untuk non-logam, kereaktifan meningkat dari bawah ke atas dalam satu golongan karena daya tarik terhadap elektron bertambah. Fluor F adalah unsur non-logam yang paling reaktif karena memiliki keelektronegativitas tertinggi dan mudah menarik elektron dari unsur lain. Setelah ini ada bagian definisi istilah dan video pengantar mengenai materi ini. Mohon diamati dan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan membahas kimia ya kelas 10 sesuai dengan request kalian, yaitu bagaimana cara menentukan golongan dan periode suatu unsur, dan ini ada kaitannya dengan konfigurasi elektron. Jadi kalian harus bisa dulu mengkonfigurasikan elektron, baik itu menurut asas Aufbau atau berdasarkan kulit atom. Nah, jika kalian sudah menguasai dan memahami dengan baik bagaimana konfigurasi elektron, maka dengan mudah kalian akan bisa menentukan golongan dan periode suatu unsur. Yang dikatakan golongan itu adalah yang posisinya dari atas ke bawah ya, satu golongan. Kita ingat ya, golongan dalam periodik unsur itu, nah golongannya itu ada yang kita kenal dengan golongan utama ya, golongan utama atau golongan A, yaitu golongannya itu dari golongan 1A sampai golongan 8A. Kemudian ada lagi yang kita kenal dengan golongan transisi ya. Golongan transisi atau golongan B
yaitu dari golongan 1B sampai dengan golongan 8B. Kemudian ada unsur tambahan juga, yaitu unsur lantanida dan aktinida. Nah, ini adalah golongan-golongan unsur yang ada pada tabel periodik unsur kimia. Oke, kita ganti dulu warnanya. Nah, di sini kita akan menentukan golongan dan periode suatu unsur. Nah, kita langsung ambil contoh soalnya. Misalnya, kita ingin menentukan kira-kira Na itu dengan nomor atomnya 11, dia terletak pada unsur berapa, terletak pada golongan berapa dan periode berapa. Kita konfigurasikan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita gunakan aturan Aufbau atau asas Aufbau untuk mengkonfigurasikannya. Kalian ingat lagi cara mengkonfigurasikan dengan menggunakan aturan Aufbau. Kalian mulai dari panah yang pertama ini. Nah, berarti ada 1S, ingat ya, S itu muatan elektron maksimumnya adalah 2. Oke, kita tuliskan ya, S-nya 2, P-nya masih ingat ya, 6, D-nya adalah 10. Sedangkan F itu muatan elektron maksimumnya adalah 14, ya. 10, 14, 2, 6, 10. Nah, berarti kita mulai dari panah yang pertama, 1S2. Kemudian panah yang berikutnya, yaitu 2S2. Kemudian 2P6. Nah, sebelum K3S2 ya. Ini udah berapa ini elektronnya? 2 tambah 2 sudah 4 tambah 6 ya sudah 10. Karena dia 11 berarti tinggal, oke kita lanjutkan, 3S. Iya, 3S1. Ya kan? 3S1. Kita lihat, kulit pertama diisi oleh 2 elektron. Kulit yang kedua diisi oleh 2 tambah 6, 8 elektron. Kulit yang ketiga diisi oleh 1 elektron. Nah, untuk menentukan dia termasuk dalam golongan berapa. Nah, jadi elektron valensi atau elektron terluar ya. Jumlah elektron terluar atau elektron valensinya itu menunjukkan golongannya. Sedangkan kulit, nah kulit atau jumlah kulit ya atau banyak kulitnya itu menunjukkan periode. Jumlahnya ya, jumlah kulitnya. Kita lihat kulitnya di sini atau kita dulu golongan berapa ini kira-kira unsur Na atau natrium. Nah, dia termasuk dalam golongan, kita lihat elektron terakhirnya atau elektron valensinya itu adalah 1, berarti dia masuk dalam golongan 1A. Sedangkan periodenya, kita lihat kulit yang terbesarnya yaitu kulit ketiga. Maka unsur Na atau natrium itu dia berada pada golongan 1A dan periode ketiga. Nah, nanti kalian bisa cek ya pada tabel periodik unsur, Na itu terletak di golongan 1A dan periode yang ketiga. Nah, misalkan lagi kita ambil contoh yang lain ya, misalnya unsur Mg lah misalnya ya, kita coba ya unsur Mg. Mg nomor atomnya adalah 12, ya kan? Mg itu nomor atomnya adalah 12. Kita konfigurasikan unsurnya terlebih dahulu. Kita mulai dari, oke kita ganti light dulu ya warnanya biar kelihatan. Oke, kita mulai dari panah yang di atas. Siapa? 1S2. Kemudian siapa lagi? Digeser ke panah yang berikutnya. Di sini ada 2S2. Berikutnya lagi, panah yang berikutnya ada siapa? 2P6, berhenti dulu, 2P6. Sudah berapa kira-kira? 2 tambah 2, 4, tambah 6 sudah 10. Kemudian kita lanjutkan lagi ke 3S2. 3S2. Nah gitu ya. Oke, sekarang kita cek. Pada kulit yang pertama terisi 2 elektron, pada kulit yang kedua terisi 8 elektron, pada kulit yang ketiga terisi 2 elektron. Nah, jadi elektron itu angka yang berada di atasnya tadi ya, yang pangkatnya. Nah, kira-kira unsur Mg atau magnesium ini dia terletak pada golongan berapa? Oke, kita cek dulu golongannya. Golongan ya. Nah, lihat elektron terluarnya. Nah, elektron terluarnya ini di kulit yang ketiga tadi kan, yaitu ada sebanyak 2 elektron. Berarti dia terletak pada golongan 2A. Ya, golongan 2A. Sedangkan periodenya,
Nah, periodenya lihat kulit yang terbesarnya. Kulit terbesarnya adalah 3. Berarti dia terletak pada periode yang ketiga. Oke, sekarang kita coba satu contoh soal lagi. Misalkan unsur yang kita ganti dulu ya warnanya. Misalkan unsurnya Cl misalnya. Nah, yang sering kita temui ya, yang tidak asing lagi atau yang familiar lah kita dengar, Cl atau klorin. Nomor atomnya adalah 17. Oke, kita konfigurasikan dulu. Kita mulai dari 1s2. 1s2, lanjut lagi panah yang berikutnya. 2s2, lanjut lagi panah yang berikutnya. 2p6. Nah, kita hitung dulu. 2 tambah 2, 4 tambah 6 udah 10. Tadi kan 2p6, lanjut ke bawah ya. 3s2. 3s2. Sudah berapa kira-kira? Sudah 12, berarti sisa 5 lagi. Nah, lanjut ke sini. 3p ya kan? Berarti 3p 5. 2 tak. Jadi tidak bisa kita isi 3p6 ya, karena jumlahnya harus 17. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 5 17. Pada kulit yang pertama diisi 2 elektron. Pada kulit yang kedua 8 elektron. Pada kulit yang ketiga itu ada 7 elektron. Maka untuk menentukan golongan berapa dia, nah untuk menentukan golongannya ya, untuk menentukan golongannya kita lihat jumlah elektron pada kulit terluarnya. Kulit terluarnya siapa di sini? Yaitu kulit terluarnya kan 3 ya. Nah 3 kebetulan dia ada 2 di sini 3-nya. Berarti kita ambil di sini pangkatnya ya, atau jumlah elektron di atasnya tadi ada 2, kita jumlahkan dengan 5. Kalau tadi kulit terluarnya kan cuma 1 ya, 3s1, ini juga 1, 3s2. Makanya langsung ya golongan 2A. Ini juga langsung golongan 1A. Nah, ini kan kebetulan pada kulit ketiga nih elektronnya ada 2 ini. Pada kulit ketiga ada 2 orbital, maksudnya 2 ditambahkan dengan 5. Jadinya adalah golongan 7A. Sedangkan periodenya, nah periodenya itu sudah pasti ya, periode yang ketiga, yaitu lihat kulit terluar atau kulit terbesarnya. Jadi Cl itu dia termasuk dalam golongan 7A atau golongan halogen ya. Sedangkan periodenya adalah periode yang ketiga. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita menentukan ini adalah masuk dalam golongan A atau unsur ini masuk dalam golongan B, ya kan? Nah, jadi ciri-cirinya, nah kalian perlu catat ya, ini adalah catatan pentingnya. Oke, kita ganti dulu warnanya. Catatan pentingnya di sini adalah kalian harus ingat ya, kalau kulit terluarnya itu, maksudnya orbitalnya ya, kalau orbitalnya itu hurufnya, nah kalau hurufnya itu S atau S atau SP, nah ini pasti. Jadi kalau dia terakhirnya itu adalah S, coba kalian perhatikan di sini. Nah ini kan terakhirnya S ya. Pada kulit yang ketiga dia S. Ini juga pada kulit yang terluarnya juga S. Nah ini pada kulit terluarnya SP. SP kan? Jadi kalian ceknya pada kulit yang terluarnya ya. Karena ini kulit terluarnya 3, berarti kita cek orbital pada kulit yang ketiga ada S. Oh, berarti S. Di sini kulit terluarnya 3, ada orbital siapa? Oh, S juga. Jadi kalau orbital pada kulit terluarnya adalah S atau SP, ini sudah pasti dia golongan A. Nah, ini udah pasti ya, sudah pasti dia golongan A. Kalau misalnya, atau misalnya supaya kalian lebih paham, saya kasih contoh satu lagi ya. Oke, kita hapus dulu yang di bagian atas ini. Nah, jadi kalian ingat lagi jika apa? Ya, jika orbital pada kulit terluarnya adalah S atau SP, pastilah dia golongan A. Oke, kita kasih contoh satu lagi, misalnya nitrogen ya, misalnya nitrogen. Oke. Nitrogen itu memiliki nomor atom 7. Coba kita konfigurasikan. Kita mulai ya, 1s2. Kemudian 2s2. Sudah berapa ini? Sudah 4. Setelah 2s2 ada siapa? 2p, ya kan? 2p ya, berarti 2p berapa? 2p, 2 tambah 2, 4, tambah 3. Pada kulit pertama 2 elektron.
pada kulit yang kedua 2 tambah 3 ada 5 elektron. Maka untuk menentukan golongannya tadi sudah pasti. Nah, kalian perhatikan kulit terluarnya itu kan kulitnya kedua kan, kulit yang kedua ya. Nah, pada kulit yang kedua itu pada orbital S-nya ada 2 elektron, pada orbital P-nya ada 3 elektron. Makanya dia akan menjadi golongan 5A. Dituliskan dalam huruf Romawi ya, golongan 5A. Sedangkan periodenya kulit yang terluarnya yaitu 2. Jadi unsur nitrogen kalau kalian cek di tabel periodik unsur kimia, dia terletak pada golongan 5A dan periode yang kedua. Nah, kalian coba cek, kok dia bisa jadi golongan A? Karena pada kulit terluarnya, yaitu 2 ya, kulit terluar kan 2 tadi, memuat orbital sp. Nah, sesuai dengan konsepnya tadi, jika orbital pada kulit terluarnya adalah S saja, atau S dan P, pastilah dia golongan A. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya bagaimana kalau seandainya kita tahu gitu ya, misalkan kita diberikan soal, diberikan suatu unsur, kita diminta untuk menentukan golongannya. Nah, dari mana kita tahu unsur itu termasuk dalam golongan A atau golongan B? Kalau golongan A tadi kan kita sudah tahu, asalkan pada kulit terluarnya memuat orbital S atau sp, pastilah dia golongan A. Nah, bagaimana dengan golongan B? Oke, next kita lihat pada video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan membahas kimia ya kelas 10 sesuai dengan request kalian, yaitu bagaimana cara menentukan golongan dan periode suatu unsur, dan ini ada kaitannya dengan konfigurasi elektron. Jadi kalian harus bisa dulu mengkonfigurasikan elektron, baik itu menurut asas Aufbau atau berdasarkan kulit atom. Nah, jika kalian sudah menguasai dan memahami dengan baik bagaimana konfigurasi elektron, maka dengan mudah kalian akan bisa menentukan golongan dan periode suatu unsur. Yang dikatakan golongan itu adalah yang posisinya dari atas ke bawah ya, satu golongan. Kita ingat ya, golongan dalam periodik unsur itu, nah golongannya itu ada yang kita kenal dengan golongan utama ya, golongan utama atau golongan A, yaitu golongannya itu dari golongan 1A sampai golongan 8A. Kemudian ada lagi yang kita kenal dengan golongan transisi ya. Golongan transisi atau golongan B, yaitu dari golongan 1B sampai dengan golongan 8B. Kemudian ada unsur tambahan juga, yaitu unsur lantanida dan aktinida. Nah, ini adalah golongan-golongan unsur yang ada pada tabel periodik unsur kimia. Oke, kita ganti dulu warnanya. Nah, di sini kita akan menentukan golongan dan periode suatu unsur. Nah, kita langsung ambil contoh soalnya. Misalnya, kita ingin menentukan kira-kira Na itu dengan nomor atomnya 11, dia terletak pada unsur berapa, terletak pada golongan berapa dan periode berapa. Kita konfigurasikan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita gunakan aturan Aufbau atau asas Aufbau untuk mengkonfigurasikannya. Kalian ingat lagi cara mengkonfigurasikan dengan menggunakan aturan Aufbau. Kalian mulai dari panah yang pertama ini. Nah, berarti ada 1S, ingat ya, S itu muatan elektron maksimumnya adalah 2. Oke, kita tuliskan ya, S-nya 2, P-nya masih ingat ya, 6. D-nya adalah 10. Sedangkan F itu muatan elektron maksimumnya adalah 14 ya. 10, 14, 2, 6, 10. Nah, berarti kita mulai dari panah yang pertama, 1S2. Kemudian panah yang berikutnya yaitu 2S2. Kemudian 2P6. Nah, sebelum K3S2 ya. Ini udah berapa ini elektronnya? 2 tambah 2 sudah 4 tambah 6 ya sudah 10. Karena dia 11 berarti tinggal, oke kita lanjutkan, 3S
Ya, 3s1. Ya kan? 3s1. Kita lihat, kulit pertama diisi oleh 2 elektron. Kulit yang kedua diisi oleh 2 tambah 6, 8 elektron. Kulit yang ketiga diisi oleh 1 elektron. Nah, untuk menentukan dia termasuk dalam golongan berapa. Nah, jadi elektron valensi atau elektron terluar ya. Jumlah elektron terluar atau elektron valensinya itu menunjukkan golongannya. Sedangkan kulit, nah kulit atau jumlah kulit ya atau banyak kulitnya itu menunjukkan periode. Jumlahnya ya, jumlah kulitnya. Kita lihat kulitnya di sini atau kita dulu golongan berapa ini kira-kira unsur Na atau natrium. Nah, dia termasuk dalam golongan, kita lihat elektron terakhirnya atau elektron valensinya itu adalah 1, berarti dia masuk dalam golongan 1A. Sedangkan periodenya, kita lihat kulit yang terbesarnya yaitu kulit ketiga. Maka unsur Na atau natrium